justru ini tanggung jawab dan kesempatan yang besar yang diberikan kepada aku dari Pak Manoj, terus ada Bu Leslie juga untuk aku sebagai Fitri ya di sini, karena aku juga nggak pernah menyangka dulu mungkin aku sering nonton sinetronnya segala macam, tiba-tiba aku meremake kembali Cinta Fitri dan branding Cinta Fitri sendiri kan itu kan memang sudah besar dulunya, jadi agak deg-degan juga sih sebenarnya apakah bisa diterima oleh masyarakat yang dulu sudah mengidolakan Cinta Fitri, tapi ya alhamdulillah sejauh ini responnya positif sih. Sharing nggak sih dengan Kak Sherin Sungkar sendiri? Kebetulan aku ketemu Kak Shirin itu waktu udah pertengahan syuting, jadi udah kayak setengah bulan tuh aku baru ketemu Kak Shirin, dan ternyata dia tahu gitu bahwa Cinta Fitri mau remake terus diperankan oleh aku gitu. Pas ketemu sih sebenarnya dia nggak ada tuntutan dan kasih beban yang berat ya buat aku, dia cuma support dan memotivasi aku untuk bisa kasih yang terbaik buat Cinta Fitri. Jadi nggak yang kayak kamu harus gini ya Tisa, kamu harus gini, kamu harus keren, enggak, justru sebaliknya, malah dia kayak bikin aku terus Rizky Nazar juga semakin semangat gitu. Cara Kak Tisa untuk ngebangun chemistry sama Rizky Nazar gimana? Cara aku untuk ngebangun chemistry sama Rizky Nazar, kebetulan kan aku tuh udah lumayan kenal sama Rizky ya, udah dari 2018 ya, udah lama juga gitu, dan alhamdulillah kenalnya tuh bukan sekedar kayak temen main, enggak, cuman kita ada beberapa project, dan ini project ketiga sama Rizky, dan aku tuh udah sedikit tahu lah dia karakternya kayak gimana, terus Rizky juga udah tahu karakter aku kayak gimana, jadi ya kayak udah enjoy banget sih mainnya sama Rizky, dan tinggal nyocokin beberapa adegan, oh harus kayak gini, dan tektokannya tuh udah enak juga sih gitu. Ini kan remake gitu kan, dari Tisa sendiri ngasih nyawa baru atau sebenarnya mengikuti Fitri yang lama? Kita semua pemain itu nggak ada yang diperbolehkan untuk nonton sinetronnya gitu, jadi benar-benar ini baru banget. Waktu itu aku iseng doang sih sebenarnya nonton episode 1, dan kebetulan kan aku juga udah pernah ngikutin Cinta Fitri dulunya gitu, jadi ya disarankan sama Mas Anggi Ubaranya selaku sutradara tuh jangan nonton gitu, pokoknya kita buat versi baru dan jangan sampai mirip gitu. Kalau mirip ya mendingan nonton yang versi lama aja gitu. Jadi ya bener-bener ini kita premisnya sama, ceritanya juga ya lumayan agak sama, tapi karakter Fitrinya sendiri itu ya harus sesuai dengan aku gitu. Jadi ya aku yang memainkan rasanya, jadi pastinya sesuai versiku, bukan versi Kasirin gitu. Bisa. Ya. Yeah. Mungkin ada adegan apa sih yang spesial kamu waktu main film itu? Spesial buat aku itu setiap adegan Fitri Farel sih, karena kita kan aslinya aku sama Kak Rizky tuh kayak udah kayak kakak ade ya, jadi kalau di belakang layar tuh udah jahil-jahilan, lawak-lawakan segala macam, terus tiba-tiba pas sudah Fitri Farel dari episode 1 berantem, tiba-tiba semakin kesini kan semakin romance, jadi kayak apa ya, kayak lucu aja gitu kalau melakoni adegan romance bareng Kak Rizky, kayak gak canggung sih, cuman kayak lucu aja gitu, soalnya aslinya kan kayak suka jahil-jahilan satu sama lain, tiba-tiba harus tatap-tatapan, terus harus pegangan tangan segala macam, jadi ya seru gitu, justru itu tantangan sih buat kita berdua gitu. Mungkin di adegan romantis sendiri ada beban ini nggak sih mungkin? Enggak sih, sama sekali enggak gitu, justru kita kayak merasa tertantang nih, ayo kita adegan romance nih, tadi kan adegannya banyak kan berantem gitu, terus pas adegan romance tuh kayak ayo kita harus buat sesuatu nih yang keren nih, harus bikin baper para penonton gitu, jadi justru nggak ada beban, malah seru gitu, ngerasa ditantang sama penulis skenarionya sama sutradaranya, kan Mas Anggi juga orangnya suka tiba-tiba pas di set suka improvisasi segala macam kan, jadi dia kadang suka tiba-tiba nyuruh kita untuk tatap-tatapan, pegangan tangan, jadi harus standby gitu buat adegan-adegan kayak gitu. Adegan romantis yang paling bikin baper apa nih? Adegan romantis selama Farel di kosan Fitri gitu ya, sama Farel di kosan Fitri, jadi kan Farel ini orangnya dari diperanin Kak Wisnu terus sampai Rizky Nazar tuh dia gengsian banget ya untuk
ngungkapin perasaan gitu. Jadi kebalikannya sama Fitri kan orangnya kayak spontan, kayak bisa diam segala macem. Tiba-tiba Farel tuh suka banget datang ke kosannya Fitri. Nah setiap di adegan itu gak romantis menyek kayak gitu, enggak, tapi dengan kecanggungannya Fitri sama Farel, gengsi-gengsiannya mereka berdua, tapi aku rasa sih bisa bikin gemes, gregetan gitu. Ini kapan sih jadiannya gitu sama penonton ya gitu. Oke, mungkin sedikit tanggapan dari Dul sendiri, mungkin di adegan romantis kamu ini seperti apa? Enggak sih, kalau pasanganku tuh sama pasangan Rizky juga kan udah ada pasangan juga. Dia tuh mereka berdua kan maksudnya sama-sama profesional gitu ya, udah tahu pacarnya kerja di dunia seni, jadi kayak ya nggak pernah nuntut atau ngelarang segala macam sih, karena aku pas pacaran sama dia kan udah tahu gitu pekerjaan aku sebagai pemain film, kalau dia musisi, jadi udah sama-sama tahu sih. Berarti nggak cemburu gitu, enggak ya? Enggak sih. Sejauh ini alhamdulillah nggak cemburu. Tapi siapa yang paling cemburuan? Apa? Siapa yang paling cemburuan? Gak ada sih. Sama-sama cemburu, tapi kalau untuk yang kayak kerja gini lebih dewasa dan profesional. Mungkin untuk di musik kamu sekarang ini seperti apa? Apa masih musik atau masih Kalau di acting? musik kemarin kan sempet nggak ngeluarin single dari yang Januari, terus tiba-tiba ditawarin soundtrack Cinta Fitri, seneng banget kan, sekalian jadi single juga kan gitu. Jadi karena kemarin lebih fokus di film segala macam, tiba-tiba sekalian nih alhamdulillah dapet tawaran soundtrack Atas Nama Cinta. Itu juga dibully sebelum rilis tuh ini nggak cocok segala macam, tapi tiba-tiba pas udah rilis ternyata alhamdulillah pas dengan si film yang sekarang ini gitu. Itu gimana tuh sama Kak Rosa sendiri? Kalau Teh Oces, nah kalau ini bedanya Teh Oces sama Teh Mel itu udah kenal sebelum aku rilis Atas Nama Cinta, beda sama Kak Shirin gitu. Kalau Teh Oce aku izin dulu pastinya, ibaratnya sama yang punya hajat lagu inilah, izin aku ngechat dulu minta restu. Terus Teh Meli juga yang nyiptain lagu, mudah-mudahan dia ridho gitu kalau lagu dinyanyiin sama aku. Terus sebelum rilis juga aku share dulu kan kopiannya gitu sebelum rilis, aku gimana pendapatnya segala macem. Ya mereka support banget sih gitu, yang aku nggak nyangka, bener-bener nggak pernah kasih beban yang ini jelek atau kamu kurang ini, enggak, justru malah yang kayak kebalikannya sih. Tapi dari diri kamu sendiri merasa beban gak sih membawain lagu dari sosok Diva? Hits banget ya dia. Kalau single sih jujur aku agak lumayan cukup beban. Beda sama main di series ini gitu, karena kan basicnya kan aku bukan yang kayak penyanyi banget gitu, jadi ibaratnya nyanyi juga karena aku belajar sendiri otodidak dan aku menyukai itu. Jadi ya kayak beban aja sih, kira-kira suara range vokalnya masuk gak sama Atas Nama Cinta gitu. Cuman diyakinin sama banyak pihak, termasuk pihak MD juga dan pemain-pemain Cinta Fitri ya gitu. Mereka udah ya Tis, semangat Tis, udah nggak usah pedulin kata orang. Akhirnya aku bisa pede gitu. Oke, mungkin harapannya? Oke. Harapan buat TV original Cinta Fitri seriesnya semoga semakin on track, bisa selalu ada di jalan yang benar gitu. Jadi kayak udah kita stabil aja, nggak usah berharap trending segala macam, yang penting bisa kena di hati penonton, terus kayak ceritanya makin seru sih. Aku yakin mudah-mudahan penonton bisa suka dan bisa trending di tempat yang pas gitu. Oke. Thank you, Kak. Terima Tisha. kasih. Foto dulu Kak Tisha, boleh? Boleh dong.